Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqabba bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara salah satu abwabul faraj, pintu yang agung untuk memohon kelapangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengamalkan ayat kursi. Sebagian ulama ahli ma'rifat menjelaskan bahwasannya ayat kursi ini merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan para a'immah ahli hadis lainnya, yang mana berasal dari beberapa riwayat, di antaranya bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya suatu ketika kepada Abul Munzir, "Tahukah engkau," kata Rasulullah, "ayat mana yang teragung dalam kitab Allah yang kau hafal?" Kemudian Abul Munzir menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kanjeng Rasul kemudian menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," yang maknanya beliau menjawab bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Lantas Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Abul Munzir dan bersabda, "Semoga ilmu memenuhimu, wahai Abul Munzir." Ayat kursi dinamakan dengan ayatul kursi karena memang di dalamnya terdapat lafal al-kursi. Al-kursi sendiri merupakan salah satu makhluk di antara makhluk Allah yang agung, yang lebih besar daripada langit dan bumi. Bahkan dijelaskan 7 langit dan bumi bukanlah apa-apa di sisi Al-Kursi dalam segi ukuran besarnya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Ad-Darimi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Abdullah Al-Kala'i, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah,
Ayat manakah yang teragung dalam kitabullah? Beliau Kanjeng Rasul menjawab, ayat kursi. Kemudian beliau bertanya, lalu ayat manakah dalam kitabullah yang engkau ingin agar ia mengenai umatmu? Beliau menjawab, akhir surah Al-Baqarah, karena ia adalah salah satu perbendaharaan rahmat dari bawah arsy Allah. Ia tidak meninggalkan satupun kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dicakupnya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayatul Kursi memiliki beberapa nama lain, sebutan lain. Di antaranya Ayatul Kursi dinamakan pula Ayatul Fath. Ayatul Fathi, ayat kemenangan. Ayat kursi disebut pula Ayatul Muqaddasah. Al-Ayatul Muqaddasah atau ayat yang dikuduskan, yang disucikan. Ayatul Kursi disebut pula dengan Ayatul Tauhid, ayat pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatul Kursi disebut pula Sayyidah Ayatul Quran atau tuannya ayat-ayat Al-Quran. Ada pula sebagian ulama ahli ma'rifat menjelaskan bahwasanya Ayatul Kursi juga disebut Ayatul Mustaghifin, yaitu ayat orang-orang yang minta tolong. Dengan kata lain, apabila setiap hamba memiliki hajat, dan pasti setiap hamba memiliki hajat, maka di antara amalan yang sangat luar biasa, mujarrab, dan dianjurkan untuk diamalkan, yaitu dengan membaca Ayatul Kursi. Hajat apapun insyaallah akan diijabah oleh Allah berkah mengamalkan Ayatul Kursi secara rutin, istiqamah, ikhlas dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Qatadah berkata, barang siapa membaca Ayatul Kursi pada saat kesusahan, niscaya Allah menolongnya. Karena ayat kursi ini merupakan ayat yang digunakan oleh orang-orang untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sejak dulu ayat kursi masyhur sebagai wasilah untuk memohon pertolongan, memohon perlindungan, memohon terkabulnya hajat-hajat, meminta penjagaan sempurna, meminta perlindungan dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatul Kursi memiliki manfaat yang sangat besar dan rahasia yang sangat hebat. Setiap nama dari nama-nama yang telah kami sebutkan sebetulnya mengantarkan kepada rahasia-rahasia asrar yang sangat agung, yang di dalamnya terdapat aneka rahasia dan khosais fadhail yang agung, yang akan tampak, terlihat
bersama para pengamal yang istiqomah mengamalkannya. Di antara kaifiyah mengamalkan ayatul kursi untuk berbagai macam hajat besar, yaitu dengan mengamalkannya sesuai dengan bilangan para rasul, yaitu sebanyak 313 kali. Dan ini merupakan bilangan para rasul, bilangan prajurit Talut, serta sesuai dengan bilangan tentara Badar di antara para sahabat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ijazahkan pada kesempatan kali ini kepada para sahabat yang menginginkan untuk mengamalkan ayatul kursi, untuk mengamalkan ayatul kursi secara istiqomah setiap hari, boleh pagi, siang, malam, satu kali duduk sebanyak 313 kali untuk berbagai hajat, baik hajat duniawi maupun ukhrawi. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.